Teman-teman kelihatan monitornya? Ada slide tampilan saya? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, terima kasih. Baik, kita bicara asuhan keperawatan pada penyalahgunaan nafsa dan ketergantungannya. Oke. Ya, nanti tujuan pembelajaran kita kali ini, ya, kita akan coba melihat beberapa hal yang akan kita bahas ke depannya. Yang pertama, diharapkan teman-teman bisa mengkaji apakah ini pasien mengalami ketergantungan zat atau penyalahgunaan nafsa. Ya, penting sekali. Jadi teman-teman diharapkan nanti bisa melihat atau mengkaji, menilai dan mengasesmen pasien dengan ketergantungan atau penyalahgunaan nafsa. Yang kedua, setelah teman-teman nanti bisa mengkaji, teman-teman bisa menetapkan diagnosa ini. Setelah diagnosis bisa dimunculkan, teman-teman diharapkan bisa melakukan tindakan keperawatan. Oke, tindakan keperawatan ini bisa pada pasien atau bisa pada keluarga. Lalu bisa mengevaluasi apa yang sudah dicapai oleh pasien dan oleh keluarga, ya, dalam mengatasi nafsa. Lalu bisa melakukan pendokumentasian. Ini harapan saya pembelajaran kita ke depannya. Oke, kalau kita bicara nafsa, nafsa itu sebetulnya singkatan ya, narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Zaman dulu disebut narkoba, ya. Sebelum istilah nafsa ini muncul, istilah narkoba sebelumnya narkotik dan obat-obatan terlarang. Oke, nah kalau kita bicara ini semua, ada narkotik, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, ini kan kita bahas satu persatu nanti. Ini semua merupakan zat, ya, dengan cara apapun juga ya, baik itu disuntik, diminum, ya, di drugs, ya, dihisap gitu ya, itu akan mempengaruhi tubuh, ya, terutama sistem saraf pusat yang dapat merubah nantinya. Dengan terganggunya sistem saraf pusat, dia akan merubah, gangguan pada fisiknya akan berubah, psikisnya juga akan berubah, dan fungsi sosialnya juga akan terganggu nanti pastinya. Oke, zat-zat berbahaya ini masuk ke dalam tubuh, dia akan mempengaruhi neurotransmitter, sistem persarapan di otak. Oke, sistem persarapan di otak ini, maka dia akan muncul gangguan fisik, ya, seperti misalnya kelingan, kayaknya, psikis munculnya ketakutan, cemas, ya, rasa euforia, ya, rasa senang berlebihan, ya, sehingga dengan adanya fisik dan psikis yang berubah, nanti hubungan sosial dengan orang lain juga akan berubah, mudah emosi, ya, tidak bisa bergaul, ya, menyendiri. Nah, ini apa namanya dampak. Oke, kita bicara jenis-jenis nafsa. Teman-teman sekalian, kalau nanti ada yang tidak jelas suara saya, mohon langsung dikoreksi ya. Oke, baik, kita bicara jenis-jenis nafsa sendiri. Itu ada beberapa yang kita lihat di sini. Ada opiat dan turunannya, nanti kita akan belajar turunannya ya. Ada heroin, morfin ya. Opiat itu salah satu dihasilkan dari getah opium yang diekstrak. Ganja ya. Ini ganja ya, kita semua sudah paham betul ya. Kira-kira ini banyak sekali digunakan anak-anak usia SMP, SMA ya, ganja atau cina. Sedatif, hipnotik, apa nih? Ini semacam obat tablet, ini bentuknya tablet, ini sedianya tablet ya. Ini semacam obat tidur atau obat penenang. Nah, biasanya dipakai untuk pasien-pasien gangguan jiwa nih. Tapi disalahgunakan, ya, minumnya sepapan, ya, tahu ya sepapan ya, minumnya lebih dari dosis untuk mengharapkan efek sedatifnya diharapkan berlebihan. Lalu ada amfetamin. Ya, amfetamin itu kalau yang obat-obatan yang beredar itu ekstasi misalnya, itu amfetamin. Alkohol ya, kita tahu alkohol, kokain, zat inhalasi yang dihirup ya. Tahu campuran lem, thinner, chat, gitu. Itu ada pencampurannya ya, ada obat nafsa, nikotin, kafein, dan zat halusinogen. Oke. Nah, ini contoh dari opiat, opium ya, ada tumbuhan opium ini diolah, diekstrak, bisa menjadi morfin dan bisa menjadi heroin. Oke. Ini tumbuhan ganja ya. Ini bisa diolah dari mulai daun, batang, bunga ya, bisa dikeringkan dan dijadikan rokok ya, hisap gitu. Jadi kita akan bahas depan. Ini sedatif hipnotik, benzodiazepin. Dia benzodiazepin. Ini juga sama ya. Oke, kita bicara tanda dan gejala. Ya, yang biasa muncul tanda dan gejalanya pada orang-orang pengguna nafsa itu yang pertama ada intoksikasi, yang kedua ada putus zat. Bedakan ya. Intoksikasi adalah gejala yang muncul saat mengkonsumsi nafsa ya. Ada yang geleng-geleng sendiri, ya, ada yang merasa senang berlebihan, ya, ada yang ketakutan bahkan, lalu ada yang merasa mendengar suara-suara dan lain sebagainya. Ini intoksikasi ya. Lalu ada yang kedua adalah putus zat, di mana individu ini sudah tidak mendapat suplai lagi di tubuhnya akan zat-zat yang biasa dia konsumsi ya teman-teman sekalian ya. Jadi timbullah gejala. Itu gejala namanya obat lagi dia nikmatin, ya. Putus zat itu adalah gejala di mana obat-obatan atau zat yang dia konsumsi itu di stop penggunanya sehingga muncullah gejala seperti nanti kita bahas satu-satu gejala-gejala putus zat atau yang biasa disebut sakau, ya, craving, ya, withdrawal dan lain sebagainya ya, itu gejala putus zat. Oke,
Ini kita bicara dua area tadi ya, intoksikasi dan putus zat. Intoksikasi tadi apa teman-teman? Ini adalah rasa yang muncul pada saat menggunakan obat-obatan terlarang ini. Putus zat adalah gejala yang muncul saat penggunaan morfin heroin ini dihentikan. Oke. Teman-teman, ini ada pengalaman sedikit ya di lapangan. Ternyata gejala intoksikasi dan gejala putus zat ini berlawanan. Alkohol itu gejala intoksikasinya itu merasa depresi ya, depresi tenang ya, merasa santai, slow gitulah ya gejala intoksikasinya. Gejala putus zatnya kalau alkohol itu biasanya muncul kebalikannya, dia jadi cemas, gelisah ya, emosian ya, jadi begitu. Jadi kalau prinsipnya adalah gejala putus zat itu kebalikan dari gejala intoksikasi. Kayak kita bicara opium, morfin atau heroin. Di gejala intoksikasi ada euforia ya, mengantuk, bicaranya cadel ya, banyak tidur ya, kadang-kadang konstipasi, dan kalau dosis terlalu besar bisa menjadi penurunan kesadaran. Teman-teman sekalian, opiat, morfin, heroin ini jika digunakan bisa menyebabkan kematian. Kenapa? Karena tubuh akan resistensi dia. Saat ini dia pakai cuma berapa miligram. Ya, besok dengan setengah miligram dia tidak akan berasa lagi. Dia akan pakai dosis nambah 0,75 miligram. Minggu depan udah nggak berasa lagi pastinya. Dia akan pakai 1 miligram. Terus begitu. Jadi respon tubuh ini bahayanya seperti itu. Kalau mau morfin ya, ketergantungannya tinggi. Maka akan bisa menyebabkan penurunan kesadaran atau kematian nantinya. Karena tubuh kita itu ada batasannya. Tubuh kita itu ada limitnya. Sedangkan rasa nagihnya itu akan terus bertambah. Padahal tubuh kita itu ada batasnya. Nah, itulah yang menyebabkan kematian. Oke. Gejala putus zat kalau ini dihentikan, maka akan muncul nyeri hebat di seluruh badan. Saya pernah merawat pasien morfin, heroin ya, itu badan seperti digiling sama mesin giling, dipukul-pukul sangat hebat sekali. Ngerinya minta ampun. Sampai buka-buka baju, mandi disiram air. Disiram air pasiennya ya sampai telanjang-telanjang karena dia ngerasa badannya nyeri dan panas ya. Ini dampaknya. Mata dan hidung berair. Bisa diare ya, bisa gelisah pastinya dengan dampak yang seperti ini, bisa sulit tidur. Ini gejala putus zat ya. Ini kalau teman-teman di IGD, di puskesmas datang kondisi yang seperti ini, nah ini perlu perhatikan. Oke. Nah, kita lanjut ke ganja atau cimeng. Ini yang paling sering dihisap, dibakar seperti rokok ya. Biasanya yang ada cuma gejala intoksifikasi ya, di mana euforia, senang berlebihan, mata merah, ya, mulut kering, banyak bicara dan ketawa sendiri. Pernah lihat orang pakai ganja, dia akan duduk di pojokan sana dan akan ketawa sendiri, bicara sendiri, happy sendiri. Ya, nafsu makan meningkat, gangguan persepsi ya, curiga berlebihan, ada suara seperti polisi nyung gitu, dia akan lari bersembunyi karena persepsi dia temukan. Bedanya dengan morfin, gejala putus zat jarang ditemukan. Tapi teman-teman percaya dengan saya, hampir sebagian besar pasien-pasien yang menggunakan ganja kronis ini akan masuk ke rumah sakit jiwa. Ya, akan masuk ke rumah sakit jiwa. Kalau tadi pengguna heroin, morfin itu nanti alamatnya di TPU, tempat pemakaman umum. Nah, gitu biasanya endingnya. Karena tadi teman-teman sudah kita bahas di depan ya. Kalau morfin itu akan terus meningkatkan dosis. Ya, kalau ganja itu halusinogen, dia akan merusak sistem saraf dan akan muncul halusinasi yang resisten, yang menetap, ya, walaupun si pasien ini sudah tidak pakai cimeng atau ganja. Nah itu bahayanya ya. Oke, ini sedatif hipnotik ya teman-teman tadi ya, seperti benzo ya, itu pil BK, Lexotan dan sebagainya. Pernah lihat, pernah dengar ya? Pengendalian diri kurang, mudah emosi, mudah marah ya, tidak kontrol diri, tidak kontrol emosi, mudah tersinggung ya, bisa cenderung menyakiti orang lain ya, jalan sempoyongan, mengantuk, tidurnya jadi lebih panjang, hilang kesadaran bisa. Oke, gejala putus zatnya apa? Cemas, tangan gemetar, perubahan persepsi pasti ya, gangguan daya ingat, tidak bisa tidur bahkan. Karena dampaknya tadi kebalikan ya. Karena ini sedatif hipnotik itu ada obat penenang dan obat tidur sebetulnya ya. Jadi memperpanjang tidur, putus zatnya kebalikan, tidurnya akan susah. Oke. Baik, ini adalah alkohol, bir, whisky atau arak. Ya, intoksikasinya mata merah, bicaranya cadel ya, jalannya kemampuan menilai menurun itu seperti apa? Di mana orang yang terkena intoksikasi alkohol ini sudah tidak lagi bisa berpikir normatif, tidak lagi bisa berpikir baik, ya, jadi lebih berani, ya, lebih apa-apa emosional, cenderung berbuat kriminal, ya, cenderung berbuat kriminal, karena kemampuan menilainya jadi menurun. Lalu apa gejala putus zatnya? Cemas, depresi ya, kebalikan ya, depresi, muka merah, tangan gemetar, mual muntah, tidak bisa tidur ya. Amfetamin, ini Inex ya, contohnya Inex. Ini apa namanya? Inex itu apa? Yang ada butterfly itu tablet-tablet yang dipakai di diskotik apa namanya? Ada yang tahu? Inex ya, apa? Amfetamin.
Ekstasi, Pak. betul. Ekstasi. Luar biasa, teman-teman. Ya, betul sekali. Ya, amfetamin adalah ekstasi, Pak Indus, ya. Ada temannya, turunannya lain adalah metamfetamin. Metamfetamin itu sabu-sabu, ya. Metamfetamin itu sabu-sabu. Jadi ada amfetamin dan metamfetamin. Apa nih? Selalu bergerak pasti ya. Orang pakai sabu-sabu, pakai ekstasi, akan muncul kondisi-kondisi yang terus nggak bisa diem. Dia akan selalu, biasanya kalau maaf ini ya, ada beberapa mungkin selebriti yang tertangkap tangan menggunakan ekstasi atau sabu-sabu ya, karena mungkin tuntutan kerja mereka kan harus selalu mobile ya, bergerak terus, tampil happy, tampil semangat begitu ya. Padahal kan kita tahu sendiri manusia itu ada batasannya, ada kondisi capeknya ya. Tapi karena target dari kerjanya, maka kadang-kadang ini digunakan. Nah, maka dia akan selalu bergerak ya, berkeringat, gemetar, kadang-kadang muncul cemas dan depresi, dan ada paranoid. Gejala putus zat kalau ini dihentikan, ini semua akan kebalikan dari gejala intoksikasi. Cemasnya muncul, depresinya muncul, kelelahannya muncul, energinya berkurang. Ya, jadi kayak tidak ada tenaga sama sekali. Oke. Nah, teman-teman sekalian, khasnya ya, khas dari orang yang sudah mengalami ketergantungan obat. Yang pertama adalah toleransi, ada gejala putus zat, lalu ada muncul suges. Ya, toleransi ini adalah semangatnya tadi yang saya jelaskan di awal, yang tadinya pakai 0,5 mili, untuk mendapatkan efek yang sama, dia akan terus berubah di hari ke harinya. Dia akan menjadi 0,75, 1 mili, dan sebagainya. Nah, lalu ada gejala putus zat. Ya. Kalau dia nggak pakai, ya, maka akan muncul gejala-gejala tadi ya, gejala putus zat. Nah, itu berarti ini individu ini sudah mengalami ketergantungan. Oke. Lalu ada sugesti, kerinduan yang kuat sekali untuk menggunakan kembali. Ya. Ini tanda-tandanya. Jadi ini tolong diperhatikan teman-teman. Ada memang orang yang pakai narkoba atau nafsa baru pertama kali dia belum muncul ini. Belum muncul toleransi, belum muncul gejala putus zat, belum muncul sugesti. Tapi orang-orang sudah ketergantungan, maka 3 area ini akan muncul. Oke. Nah, penyebab. Kenapa sih ada individu yang pakai, ada yang enggak, ya? Maka kita bisa lihat penyebabnya. Diajak biasanya pertama kali itu dia apa? Diajak ya. Diajak gratis. Nyobain nggak? Enak nih buat obat galau gitu ya. Lu lagi stres kan? Yuk, kita cobain yuk. Nah, yuk nyobain ah. Nah, ingin tahu atau coba-coba. Yang pertama ini ya. Yang kedua adalah pergaulan sosial atau rekreasi. Misal teman-teman lagi pergi camping, kemah misalnya. Udah yuk kita gelar yuk. Ganja nih, ada ganja nih. Ya udah main yuk. Nah, ini pergaulan sosial ya. Atau cuma senang-senang aja ya dipakainya. Ini rekreasi. Lalu yang ketiga ada situasional ya, karena keadaan-keadaan yang menekan si individu tersebut, keadaan-keadaan yang frustasi dari si individu. Jadi pelariannya ke sini. Oke. Pelariannya ke sini. Jadi karena situasinya lagi marah di rumah misalnya, lagi kesel misalnya, frustasi misalnya di perkuliahan, pelariannya menggunakan narkoba atau nafsa ya. Penyebabnya. Lalu ada juga penyebab berikutnya adalah penyalahgunaan. Ini sudah masuk ke dalam ketergantungan, dan penyalahgunaan itu satu paket. Nah, jadi sudah mulai menyalahgunakan zat-zat walaupun tidak kumpul barang-barang teman, tidak dalam keadaan galau, ya, dia akan menggunakan. Ya, kalau sudah penyalahgunaan dia, ya, jadi tidak ada masalah apapun juga, dia pakai saja karena dia sudah minta badannya, sudah tadi ya, sudah suggest ya, ada kerinduan yang berat sekali untuk menggunakannya. Jadi ada ketergantungan di situ. Oke, nah faktor yang mempengaruhi terjadinya penggunaan ya. Dari beberapa faktor ini ada faktor individu ya, faktor lingkungan, dan faktor zat itu sendiri. Jadi 3 faktor ini akan terus berkaitan satu sama lain ya. Yang pertama kita akan bicara faktor individunya sendiri ya. Biasanya apa sih ciri-ciri kepribadian yang berisiko? Biasanya dia orangnya yang rendah diri, minderan ya, mudah kecewa. Nah, ini individu atau kepribadian yang berisiko nantinya menggunakan narkoba, apalagi copingnya tidak baik ya. Dia akan melarikan dirinya dengan perasaan-perasaan ini, menumpahkan perasaannya ini itu dengan menggunakan narkoba ya, atau individu yang suka coba-coba atau bereksperimen, dan individu-individu yang bersikap antisosial. Jadi teman yang menyenangkan adalah nafsa ya. Ini adalah faktor dari individu ya, orang yang mudah minder, mudah kecewa ya, suka mencoba-coba atau bereksperimen, dan individu yang bersikap antisosial. Baik, ini faktor lingkungan. Yuk, faktor lingkungan ini juga sangat berat berpengaruh ya. Lingkungan pergaulan yang kurang baik ya, atau keluarga dengan komunikasi yang tidak efektif ya, lingkungan sosial di sekitar rumah atau lingkungan di dalam rumah atau keluarga inti ya, kelompok sebaya menggunakan zat. Jadi teman-teman di lingkungannya itu yang seumuran itu pakai zat, jadi akhirnya dia ikut coba-coba ya, gampang ya, banyak tempat untuk memperoleh atau memperbolehkan nafsu. Jadi gampang, ke depan ada, ke belakang ada ya, jadi gampang untuk memperolehnya. Lalu apa?
pengaruh dari masyarakat yang longgar dalam pengawasan, ya. Jadi hukum yang tidak berjalan dengan tegas yang menyebabkan peredaran nafsa secara gelap terus berlangsung, ya. Jadi ini yang dari faktor lingkungan pergaulan atau lingkungan keluarga, ya. Faktor zat, ya. Yang ketiga adalah faktor zat. Zatnya itu sendiri enak kalau dipakai, memberikan kenikmatan kalau dipakai, ya. Mudah diperoleh, harganya terjangkau, dan kadang-kadang dapatnya gratis karena teman ngasih coba-coba, ya. Ini faktor zat. Jadi ada faktor individu, lingkungan, dan faktor zat yang mempengaruhi orang menggunakan nafsa. Oke, ini dampak penggunaan nafsa. Teman-teman tahu sendiri, heroin atau morfutal, morfin, dan lain sebagainya, itu perilakunya manipulatif. Ya, manipulatif apa? Karena dia punya sugesti menggunakan lagi yang sangat kuat. Ini hebatnya putau dan heroin itu begitu. Sangat kuat sekali untuk menggunakan obat ini kembali. Sehingga dia akan bersikap manipulatif. Orang nggak selamanya punya uang, ya. Jadi dia akan melakukan apapun juga untuk mendapatkan obat-obatan ini. Nah, dampaknya, ya, antisosial, bisa muncul hepatitis C, HIV, dan AIDS, ya. Kenapa ini? Karena kebanyakan penggunaannya dengan cara disuntikan, ya, dengan cara disuntikan. Nah, biasanya nyuntiknya itu nggak sendiri, teman-teman. Nyuntiknya itu bareng-bareng di kelompok, ya. Jadi saya pernah lihat juga itu, ya, penggunaannya itu satu jarum speed, ya, speed yang buat itu, ya, nyuntik sendiri dan digunakan keliling bareng-bareng. Nah, itu biasanya menggunakan tertular hepatitis C atau HIV. Kematian karena overdosis, ya, karena dosisnya terus bertambah. Oke, benzodiazepam, ya, atau tadi apa namanya, pengendalian, ya, perkelahian, tindak kejahatan, ya, menipu, mencuri, dan sampai dengan merampok. Sering tidak menyelesaikan tugas, ya, membolos, prestasi sekolah menurun, keluar dari sekolah bisa sampai karena penggunaan benzodiazepam atau hipnotik sedatif. Nah, ini adalah ganja, dampaknya adalah gangguan persepsi, teman-teman sekalian. Ini rumit kalau nafsa ini. Gangguan persepsi, dia bisa salah persepsinya, ya. Waktu 10 menit dia ngerasanya kayak 1 jam. Jadi jalan, Ali beliin ibu garam di warung depan, jalannya paling cuma 5 menit. Tapi dia rasa kok jalannya kayaknya lama, ya. Kok 5 jam saya ke warung sebelah, ya. Jarak 10 meter dipersepsikan sebagai jarak 100 meter. Nah, kenapa ini? Ini bahaya sekali nih. Orang pakai ganja bisa muncul kecelakaan, ya. Kecelakaan di jalan karena persepsinya yang salah. Nah, ini, ya. Lalu ada gejala sinestesia. Sinestesia itu adalah di gejala di mana muncul dua indera berfungsi secara bersamaan, merespon suatu hal, suatu objek bersamaan. Jadi kupingnya dengar musik, ya, kupingnya dengar musik, tapi entah mengapa saat kupingnya mendengar musik, matanya berespon juga terhadap cahaya. Jadi kayak ada cahaya cemerlang, kelap-kelip gitu di sekitarnya. Nah, ini namanya sinestesia, ya. Bisa muncul sindrom amotivasi, ya. Jadi menurunnya baca, jadi malas orangnya, ya. Berbicara dan berhitung, perhatian sekitar berkurang sampai tidak bereaksi karena kurang semangat dalam bersaing. Ya, jadi ini motivasinya menurun sekali. Jadi ada 3 gejala dampaknya, ya, gangguan persepsi bisa berpengaruh, sinestesia, sindrom amotivasional. Benar-benar ini, ya. Bisa juga jadi muncul penyakit paru-paru. Kenapa muncul penyakit paru-paru? Karena dihisap, ya, kayak rokok, ya. Muncul gangguan lambung, ya, karena diminum, ya, gangguan saraf, kemunduran daya ingat, perubahan persepsi, ya. Ini juga bisa berisiko kecelakaan dan tindak kejahatan. Oke. Amfetamin, ekstasi dan sabu-sabu, gangguan jantung, pernapasan, ya, depresi, bisa muncul paranoid, perasaan terancam, curiga yang dapat mengakibatkan atau kekerasan pada diri sendiri dan orang lain. Ya, ini amfetamin dampaknya. Oke. Kalau udah ketemu dampak yang kayak tadi, udah muncul gejala-gejalanya, ya, atau lingkungan yang berisiko, individu atau kepribadian yang rentan, ya, maka apa yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi masalah nafsa ini? Yang pertama adalah pencegahan, yang kedua pengobatan, yang keempat pemulihan dan terapi psikososial. Pasti yang pertama pencegahan, teman-teman, di sini penting banget pencegahan. Ya, karena kalau sudah masuk ke dalam penyalahgunaan atau ketergantungan, maka prosesnya akan panjang sekali. Proses pemulihannya itu akan panjang sekali. Nggak cukup cuma 1 bulan, ya, bisa 3-4 bulan, bisa 1 tahun, ya. Pemulihannya sangat panjang. Nah, untuk pencegahan ini penting sekali. Oleh karena itu, yang pertama tanda dan gejalanya, dari mulai lingkungannya, dari mulai kepribadian individu tersebut, ini orang yang rapuh atau tidak, ya, orang yang mudah galau atau tidak, ya, ini hati-hati. Perlu dideteksi ini, sehingga nanti tidak muncul ke arah penyalahgunaan zat, begitu kira-kira. Lalu sering-seringlah kita memberikan pendidikan yang efektif atau edukasi, ya, terkait dengan apa itu nafsa, apa dampaknya, jenis-jenisnya apa saja, dampaknya apa, bahayanya bagaimana, ya, itu perlu diedukasi sehingga nanti penyalahgunaan ini akan bisa ditekan. Pengobatan, kalau sudah ketergantungan, maka dia akan muncul apa, teman-teman, gejala apa? Intoksikasi dan gejala putus zat. Nah, ini. Nah, maka dia akan dilakukan detoksifikasi. Detoksifikasi itu ada 2 macam, ya. Ada yang dengan substitusi, ada yang tanpa substitusi, ya.
Kalau yang tanpa substitusi, yang pertama itu pasiennya didiamkan aja. Jadi pernah dengar ada kegiatan-kegiatan rehabilitasi nafsa ya, di mana individunya yang lagi sakau nih ya, yang lagi putus zat, withdrawal, craving ya, dimandiin, siram, dimandiin, dikasih air, ya, didiemin lagi ya, diikat. Nah ini detoksifikasi untuk pasien-pasien dengan putus zat tanpa substitusi atau pengganti obat-obatannya. Jadi didiamkan saja sampai gejala putus zatnya itu hilang dengan sendirinya. Lalu yang kedua detoksifikasi dengan substitusi. Jadi si pasien ini akan diberikan obat pengganti dan akan diturunkan secara bertahap. Misalnya apa? Diberikan kodein, ya, diberikan apa namanya obat-obat relaksan. Lalu biasanya diberikan, kalau yang teman-teman pernah dengar itu ada yang namanya metadon, ya, metadon. Metadon itu substitusi juga, ya. Jadi diberikan obat-obatan pengganti. Tapi obat-obatan pengganti ini akan diberikan secara bertahap. Jadi dari dosis sekian, lalu diturunkan pelan-pelan. Nah, gitu. Ya, diturunkan pelan-pelan. Itu dengan detoksifikasi dengan substitusi. Tapi perlu dicatat teman-teman, detoksifikasi ini hanya menyelesaikan masalah fisik. Ya. Jadi kalau teman-teman, direhab ngapain detox? Itu cuma fisiknya aja yang selesai. Jadi cuma ngilangin apa? Sakau, ngilangin gejala putus zat. Tapi yang bahaya itu adalah sugestinya. Rasa rindu kembali untuk menggunakan obat-obatan terlarang ini, ya. Atau secara psikologisnya ini belum terselesaikan dengan detoksifikasi. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan kombinasi ya dengan rehabilitasi ya. Rehabilitasi itu bisa beberapa cara. Yang pertama dengan terapi spiritual atau keagamaan. Ya. Lalu dengan terapi komunitas. Siapa tuh komunitas? Orang-orang yang mengalami kecanduan, orang-orang yang mengalami penggunaan masalah nafsa dan sedang menjalani proses pemulihan. Ini dikumpulkan bersama-sama, kita akan melakukan namanya terapi komunitas. Sehingga di situ nanti akan ada sharing-sharing pengalaman. Ya, bagaimana caranya, kan tiap-tiap orang itu akan berbeda cara menyelesaikan masalahnya. Nah, dari beberapa terapi kelompok ini nanti akan muncul ya pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa bermanfaat untuk anggota kelompok di terapi komunitas ini. Ya. Lalu ada nanti terapi kognitif ya, untuk yang terapi psikososial ya. Ini ada terapi kognitif, konseling ya, terapi CBT ya, cognitive behavior therapy ya, dan lain sebagainya, itu terapi psikososial. Jadi kombinasi kedua ini. Oke. Dan biasanya teman-teman sekalian, beberapa pengalaman juga pasien yang sudah didetok pulang ke rumah ya. Tahu sendiri tadi kita bahas ada apa? Yang pengaruhnya pada penggunaan nafsa itu ada faktor lingkungan ya. Karena baru selesai didetok, dia hanya selesai hilang gejala dari putus zatnya saja, tapi sugestinya masih kuat, dia datang lagi ke lingkungan yang sama, maka akan muncul dan pakai lagi. Nah itu ya, oleh karena itu biasanya harus hijrah, dia harus pindah dulu biasanya ke tempat yang minim kan penggunaan nafsa, ya, atau lingkungan-lingkungan yang memang kondusif untuk si pasien, gitu ya. Oke, nah kita bicara tentang respon coping, oke, tentang respon coping ya. Nah, ini ada yang adaptif, ada yang maladaptif, oke. Kalau yang adaptif itu yang normal, ya, alamiah, aktivitas fisik, ya, ada meditasi juga ya untuk mengurangi stres. Yang kedua, sudah mulai, kadang-kadang pakai minum ya, rokok, kopi, ya, alkohol, minum obat-obatan, ya, yang untuk penenang dan lain sebagainya, kadang-kadang. Ini tidak bisa teratasi, akan berlanjut kepada sering, dia tidak bisa lagi lepas dengan apa yang dia gunakan. Ya, jadi prinsipnya ini, normal, adaptif, alamiah, kadang-kadang pakai, sering banget pakainya, dan yang terakhir masuk ke fase maladaptif adalah sudah masuk kepada fase ketergantungan. Jadi mau yang tadi saya ceritakan di depan, mau ada masalah tidak ada masalah, mau ada problem tidak ada problem, dia akan tergantung pada zat tersebut. Oke? Ya baik teman-teman sekalian, kita bicara asuhan keperawatan adiksi atau nafsa dengan detoksifikasi tadi ya, penanganan gejala putus zat. Ingat, hanya gejala putus zat ya. Yang penting ini adalah recovery, rehabilitasi, menguatkan coping. Coping individu dikuatkan, ajarkan untuk mengatakan say no to drug. Mengatakan tidak kepada penggunaan zat-zat terlarang. Dilatih pasiennya ya. Jadi biasanya kita latih dia untuk coping adaptif ya. Apa tuh mengatakan coping adaptif? Yaitu kita membantu pasien untuk mencari solusi-solusi untuk menghilangkan kegalauannya tanpa menggunakan obat-obatan. Oke. Lalu menghindari penyalahgunaan zat dengan cara menolak ya. Menolak penggunaan zat tersebut. Relapse dengan menguatkan coping juga ya. Kalau ada infeksi maka kita akan atasi masalah fisiknya ya. Ya, jadi ada 4 detox, recovery, relapse dan infeksi. Ini adalah asuhan perawatan kita nanti di pasien-pasien adiksi nafsa. Oke. Ini yang perlu teman-teman kaji ya. Apa jenis zat yang digunakan pada pasien? Enggak apa-apa ditanya seperti ini, kapan terakhir makainya? Terus bagaimana? Ini penting banget.
Apa jenis zat yang digunakan kita bisa lihat kan, gejala intoksikasinya dan gejala putus zat, betul ya. Kapan terakhir pakai? Kita bisa lihat waktu paruh zat tersebut, apakah sudah dieliminasi di tubuh atau belum. Lalu bagaimana cara menggunakan zatnya itu ya, dihirup, disuntik atau dihisap. Ini juga bisa mengevaluasi fisiknya ya. Berapa banyak? Nah, ini bisa melihat resiko-resiko untuk terjadinya penurunan kesadaran nanti. Apa tanda dan gejala yang dirasakan? Itu perlu ditanyakan kepada pasiennya. Nah, ini aspek psikososialnya apa sih, Mas, yang bikin Mas itu pakai zat ini? Nah, ini penting. Bisa pelarian, bisa coba-coba, bisa karena ada masalah. Saya udah ketergantungan gitu, ya kan? Nah, lalu ditanya juga apakah pernah coba berhenti? Penting ya untuk mengevaluasi rencana ke depannya. Berapa kali mencoba berhenti? Apa yang dilakukan? Nah, ini kita untuk mempersiapkan coping apa yang nanti bisa kita latih ke pasiennya. Oke, lalu ada, itu aja ya. Ini yang pertama, di asesmen riwayat penggunaan nafsanya, lalu riwayat pengobatannya, apakah pernah overdosis? Ya, perlu ditanyakan juga. Pernah dirawat nggak untuk detox? Ini perlu ditanyakan ya. Apakah ada penyakit serius? Misalnya tadi ya, hepatitis C, HIV/AIDS. Ya, apakah pernah mengikuti rehab? Ini perlu ditanyakan. Oke, sampai sini suara saya kecepatan atau cukup jelas teman-teman? Jelas, Pak. Jelas ya. Jelas, Pak. Oke, baik, saya lanjutkan kalau gitu. Diagnosis keperawatan yang muncul. Karena kita di keperawatan, profesi perawat, maka kita membuat diagnosis. Tadi teman-teman sudah belajar bagaimana cara mengasesmen. Setelah teman-teman bisa mengasesmen tanda dan gejalanya dan lain sebagainya, teman-teman masuk untuk bisa membuat diagnosis keperawatan pada adiksi nafsa. Yang pertama, apa masalah yang muncul? Ini dari Nanda ya. Coping individu tidak efektif, gitu ya. Karena dia belum bisa mengatasi keinginan penggunaan zat. Nah, ini coping individunya tidak. Gangguan sensori persepsi, ya, persepsi yang salah, ya, halusinasi dan lain sebagainya. Gangguan proses pikir, waham, ya, perasaan menjadi hebat, perasaan senang berlebihan, ya. Gangguan proses keluarga, ada masalah di dalam keluarga, atau ada beban keluarga dalam mengatasi masalah salah satu anggota keluarganya yang menggunakan nafsa. Jadi ini adalah diagnosis keperawatan pada pasien dengan penggunaan nafsa. Ya. Oke, kita akan bicara tindakan pada pasien. Apa sih yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan pada pasien-pasien dengan adiksi nafsa? Yang pertama adalah dia harus betul-betul mengenali dampak. Ya, mengenali dampak penggunaan zat. Ya, dia harus tahu betul apa sih dampaknya, apa sih bahayanya, gitu ya. Lalu meningkatkan motivasi untuk berhenti, ya, karena pertama yang mungkin yang bisa kita bantu adalah masa depan masih panjang. Oke, masih banyak orang-orang yang sayang sama Anda, ya. Masih bisa yang banyak yang Anda lakukan yang lebih bermanfaat dibanding menggunakan narkoba, gitu ya. Nah, ini meningkatkan motivasi, kita latih, ya. Lalu kita bisa melatih mengontrol keinginan untuk menggunakan zat. Ya, meningkatkan kemampuan menyelesaikan masalah. Ini hati-hati ya. Karena masalah yang tidak selesai biasanya dilarikan kepada penggunaan zat-zat terlarang tersebut. Ya, maka kita akan latih bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah tanpa melarikannya ke penggunaan nafsa, mengubah gaya hidup pastinya. Kalau sudah mengalami intoksikasi atau gejala putus zat, bisa lakukan dengan detoksifikasi dan terapi psikofarmaka, kolaborasi yang terakhir. Oke. Nah, diskusikan bersama pasien ya tentang dampaknya tadi ya, cara meningkatkan menyelesaikan masalah penggunaan, cara meningkatkan motivasi, cara menyelesaikan masalah, dan gaya hidup yang sehat. Ini kita diskusikan sama pasiennya. Kita bicarakan. Karena tiap-tiap individu itu akan berbeda nanti. Apa yang melatar belakangi dia itu akan berbeda untuk berhenti. Ya, ada yang mungkin karena memang sudah lelah. Ya, ada yang mungkin karena faktor keluarga dia harus berhenti. Atau mungkin karena dia takut akan dosa-dosa. Individu akan berbeda nanti cara meningkatkan motivasi untuk berhentinya. Oke, cara menyelesaikan masalah pun demikian. Baik, tadi yang pertama adalah diskusikan bersama pasien tentang keempat item ini. Lalu yang selanjutnya adalah diskusikan cara mengontrol keinginan. Ini paling berat sekali. Mengontrol sugesti atau keinginan. Ya, yang pertama adalah menghindar. Nah, kita akan latihan bagaimana caranya menghindari tempat-tempat yang memang nanti berisiko lagi menggunakan nafsa. Tidak pergi ke tempat-tempat yang ada pengedarnya. Jangan lagi bergaul atau bergabung dengan pengguna. Ya. Lalu mengalihkan. Jadi kalau lagi ada muncul keinginan yang kuat akan menggunakan nafsa ini, sibukkan dengan hal-hal yang positif. Misalnya apa? Membuat kerajinan tangan, atau membuat hal-hal yang hobi-hobi yang menyenangkan, main bola misalnya. Main bola atau bersepeda misalnya, ya. Ini dialihkan. Lalu yang terakhir, menolak dengan keras. Mengatakan tidak, walaupun ditawarin gratis. Dan tetap mengatakan tidak, walaupun udah sekali aja nyoba tidak. Ya. Jadi diskusikan cara mengontrolnya dengan 3 item ini. Menghindar, mengalihkan, dan menolak. Ya. Oke. Lalu apalagi yang selanjutnya? Kita latih juga pasien untuk mengontrol keinginan menggunakan zat. Lalu kita latih dia untuk kapan nanti perasaannya akan muncul lagi, pergi kepada nafsa ini. Ya. Dia harus tahu betul. Biasanya saya kalau lagi sedih, saya akan pakai narkoba. Biasanya saya kalau lagi dapat masalah, saya akan pakai narkoba. Dia harus dibantu mengenali situasi-situasi ini. Ini dinamakan situasi yang berisiko tinggi.
terhadap penggunaan zat. Latihan mengidentifikasi, ya. Kondisi emosi yang negatif, kesal, ya, dituduh pakai lagi, ya, konflik dengan orang lain, bertengkar, ya, karena datang dituduh mencuri, ya, tekanan sosial, ya, dan lain sebagainya. Ini adalah keadaan-keadaan yang berisiko tinggi untuk memunculkan dia kembali lagi menggunakan nafsa. Oke, ini tadi ya, menghindar, mengalihkan, menolak. Oke, lalu kita latih cara menyelesaikan masalah yang sehat, cara gaya hidup yang sehat. Oke, lalu apa? Itu semua kita praktekkan kepada pasiennya, maka kita akan evaluasi kondisi pasien. Apa target kita? Target kita adalah pasien mampu menyebutkan dampak, ya, mampu menyebutkan dampak penggunaan zat. Jadi harus betul-betul tahu. Lalu cara mengontrolnya dia juga bisa mengontrol keinginan tadi ya dengan apa? Dengan apa? Dengan latihan tadi ya, menghindar, menolak ya, lalu dengan mengalihkan kepada kegiatan-kegiatan yang positif. Oke, menyelesaikan masalah yang sehat, kita harus latih coping individunya menerapkan gaya hidup yang sehat. Berhenti menggunakan zat, pastinya. Harapan kita, target kita adalah pasien bisa berhenti menggunakan zat. Ya, itu adalah secara umum. Lalu kita masuk kepada tindakan keperawatan pada gangguan sensori persepsi. Ini muncul ya, paling sering muncul nih. Orang-orang dengan penggunaan nafsa akan muncul gangguan persepsi pasti. Oke. Target kita kurangi ketergantungan, orientasinya bagus pada orang tepat pada waktu ya. Dia akan segera lapor kalau muncul bisikan lingkungan yang tepat. Jadi dia bisa menilai lingkungan mana yang tepat untuk dirinya agar dia terhindar dari penggunaan atau terpancing lagi menggunakan nafsa tadi. Ya, pasti mampu mengakui dan menceritakan halusinasi dan wahamnya. Ini bagus, ini insight-nya ya. Ini biasanya agak lama, tapi ini akan dilatih terus. Yuk, tindakannya apa? Dukungan fisik pastinya pertama kali ya. Berikan obat sesuai jadwal, detox kalau dia di detox ya. Kaji orientasi sering mungkin. Orientasikan ya pada waktu, tempat, orang ya. Observasikan gejala putus zat dan laporkan. Jadi dia harus tahu betul gejala putus zat, lalu dia akan segera melaporkan bila muncul gejala putus zat. Jelaskan intervensi keperawatan ya, staf yang konsisten, cahaya ruangan redup, hindari kebisingan dan anjurkan teman yang dipercaya atau keluarga untuk mendekati. Biasanya kita latih untuk apa tadi, terapi komunitas, terapi kelompok. Ya, anjurkan pasien menceritakan halusinasinya atau wahamnya, jelaskan kaitan antara gejala dengan zat adiktif, pengaruhnya ya. Oke. Keluarga penting ya, keluarga penting. Karena nanti dia akan pulang kepada keluarga. Keluarga mampu merawat pasien. Nah, apa yang kita lakukan pada keluarga untuk mentargetkan keluarga mampu merawat, keluarga harus paham betul. Yang pertama, ya, apa itu ketergantungan zat, ya. Dari mulai tanda dan gejala, ya, penyebab dan akibat. Keluarga harus betul paham. Ini harus kita edukasi kepada keluarga. Misal anaknya menggunakan heroin, ya, atau putau, ya. Maka kita akan jelaskan ketergantungan zatnya itu apa, tanda dan gejalanya seperti apa, penyebabnya apa, dan akibatnya apa. Keluarga harus betul-betul tahu. Sehingga nanti kita bisa melihat masalah apa yang dihadapi keluarga dalam merawat pasiennya. Ya, mungkin keluarga merasa stres, beban pasti saya pikir. Keluarga merasa marah, ya, cemas, ya, merasa tidak berhasil menjadi orang tua karena anaknya terjeblos ke dalam penggunaan atau penyalahgunaan zat. Ini biasanya masalah-masalah yang muncul yang dialami oleh keluarga. Ya, proses penyembuhan pasien ini perlu kita latih. Bagaimana cara mencegah? Bagaimana pengobatan di dalam pencegahan, pengobatan, dan pemulihan. Ya. Lalu, kapan pasien perlu dirujuk ke rumah sakit? Intoksikasi berat. Intoksikasi apa tadi? Gejala pada saat menggunakan zat. Ya. Intoksikasi itu gejala pada saat menggunakan zat. Terjadi berat, ya. Penurunan kesadaran, jalan sempoyongan, persepsinya sangat terganggu sekali, kehilangan pengendalian diri, curiga dan ketakutan berlebihan, melakukan kekerasan atau menyerang orang lain. Ini perlu dirujuk ke pelayanan kesehatan. Ada gejala putus zat berikutnya, nyeri, mual sampai muntah, ya, diare, tidak bisa tidur, gelisah, ya, cemas berlebihan, ya, sampai dengan depresi. Ini perlu dilakukan rujukan ke pelayanan kesehatan juga. Oke. Baik, latihan apa yang kita bisa berikan kepada keluarga? Yang pertama, kita akan latih untuk meningkatkan motivasi pasien untuk berhenti. Hindari sikap yang bisa mendorong pasien menggunakan lagi. Jadi kadang-kadang justru kalau keluarga yang nggak ngerti bagaimana cara merawat, dia akan memunculkan atau mendorong pasien pakai lagi, gitu ya. Apa tuh misalnya? Misalnya anaknya lagi diam. Gitu deh, kamu pakai lagi. Nah, ini kadang-kadang hal-hal ini mencurigai atau menuduh pasien pakai lagi, ini bisa memunculkan pasien frustasi dan dia akan kembali lagi menggunakan. Ya. Dan keluarga harus mengenal kalau betul-betul si pasiennya ini memang pakai lagi. Apa tuh tandanya? Ini, minta uang secara paksa. Sering banget bohong, ya. Ada tanda-tanda dan gejala intoksikasi. Kenapa? Karena ini sudah kita edukasi di awal. Gejala intoksikasi itu seperti apa? Sehingga keluarga sangat bisa mengenali ciri-ciri pasien pakai lagi. Jadi nggak ada kesalahan menuduh, ya. Karena kalau dengan kesalahan menuduh malah memunculkan pasien relapse lagi, ya. Lalu keluarga kita latih untuk bisa membantu mendampingi, ya, mendampingi pasien untuk menghindar, mendampingi atau memberikan penguatan, ya, memberikan penguatan kepada pasien untuk dia bisa menghindar atau mengalihkan, ya.
dan keinginan-keinginan untuk pakai lagi. Ini harus bisa. Keluarga bisa mendampingi pasien ya. Memberikan pujian. Nah, ini penting banget ya. Memberikan pujian apabila salah satu anggota keluarga yang menggunakan bisa berhenti pakai zat walaupun cuma 1 hari, walaupun cuma 1 minggu atau 1 bulan. Ya, minimal dia bisa berhenti. Kita berikan reinforcement positif ya, kita latih. Kalau dia pakai menggunakan obat-obatan psikofarmaka, maka kita harus awasi penggunaannya. Ya, latih keluarga. Jadi ini yang perlu kita latih. Jadi kalau teman-teman nanti di pelayanan kesehatan, ketemu sama pasiennya, kita sudah bantu dia untuk detoksifikasi dan lain sebagainya, lalu keluarganya juga kita undang datang. Bu, Pak, sini. Kita akan latih Bapak. Ya, kita akan latih Bapak agar bisa nanti di rumah merawat anaknya. Ya, ini latihan-latihan yang kita berikan. Oke, mengevaluasi keluarga mampu apa ya? Menyebutkan proses penyembuhan pastinya. Motivasi ya, jadi meningkatkan motivasi pasien untuk berhenti ya. Jadi keluarga mampu ini ya, mampu meningkatkan motivasi pasien untuk berhenti. Memotivasi pasien menggunakan cara-cara mengontrol keinginan menggunakan zat tadi yang menghindar, menolak ya. Lalu keluarga diharapkan mampu mengidentifikasi kondisi pasien yang perlu dirujuk. Jadi paham betul, wah anak saya kok kelihatannya sudah mengalami putus zat berat, sudah tahu tanda dan gejalanya, maka ini perlu segera saya bawa ke pelayanan kesehatan. Jadi keluarga mampu ini ya. Oke, baik, sampai sini sudah selesai. Ini target-target untuk keluarga dan pasiennya. Oke, teman-teman, sampai sini ada pertanyaan? Pak, saya mau nanya dong. Oke, good. Siapa namanya? Nama saya Nisa Yusuf Maningrum. Sebelumnya saya bilang terima kasih dulu sama Pak Bambang udah nyampe materinya. Oke. Saya mau nanya, jadi tuh dulu saya tuh punya teman. Ya. Terus abis itu di lingkungannya itu narkoba itu udah jadi hal yang normal gitu. Ada di salah satu daerah Jakarta. Terus dia tuh sebenarnya kalau udah pengguna enggak, cuman kayak kalau misalnya dia lagi stres dia make aja gitu. Terus dia tuh anggap kalau ganja itu bukan hal yang perlu ditakutin gitu loh Pak. Jadi dia sampai kayak debat sama saya, ganja tuh sebenarnya tuh bagus gini-gini, ganja tuh sebenarnya gini-gini. Tapi mau gimana pun kalau ganja disalahgunakan tetap aja salah. Jadi dia coping mekanismenya tuh kalau nggak ngeganja ya minum gitu kan. Jadi itu sebenarnya pertanyaan saya tuh karena banyak teman-teman saya yang kayak gitu, sebenarnya hal yang paling gimana cara buat ngelatih manajemen stres kita sama ngelatih coping mekanisme kita Pak sebenarnya. Oke. Bagus, pertanyaan bagus sekali ya. Bagaimana caranya kita melatih orang-orang yang memang copingnya tuh sudah maladaptif ya, copingnya sudah pokoknya ganja dan minuman ini adalah jalan terbaik dan itu tidak ada masalah menggunakan itu sebetulnya ya. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama harus kita berikan penjelasan dulu. Kita harus hadirkan dia kepada realita bahwa apa yang dia konsumsi, apa yang dia gunakan tersebut memang dampaknya sangat berbahaya, baik untuk fisik dan untuk psikisnya ke depan. Ya, banyak penelitian-penelitian yang sudah dilakukan dan itu menyebutkan bahwa ganja, misalnya kita bicara ganja, itu bisa mempengaruhi neurotransmitter, di mana hormon serotonin, norepinefrin itu dihambat dia kembali ke tempatnya. Ya, sehingga apa? Memunculkan respon-respon atau stimulus yang palsu di situ, sehingga akan muncul nanti halusinasi, ya, paranoid dan lain sebagainya. Dia harus tahu betul, ya, secara keilmuan, secara penelitian dia harus tahu betul. Kadang-kadang orang yang pakai nafsa ini lebih pintar berargumen, ya kan? Kita harus menyiapkan itu dulu, ya, bahwa banyak penelitian-penelitian yang menyebutkan ganja misalnya itu sangat berpengaruh. Lalu kita identifikasi yang kedua, masalah apa yang paling dia sering alami yang mengakibatkan dia menggunakan ganja. Oke, misalnya masalah keluarga. Nah, dapatlah masalah keluarga, broken home, ya. Ibu bapak pisah. Broken home, ibu bapak pisah misalnya, ya kan? Nah, kita coba bantu dia untuk mencarikan pemecahan masalah baru di luar penggunaan nafsa tadi, di luar penggunaan ganja misalnya. Kita berikan dia langkah-langkah baru. Identifikasi kemampuan-kemampuan apa yang bisa dia gunakan untuk menyelesaikan masalah yang dialami selain pakai ganja, gitu, ya. Lalu berikan dia gambaran bahwa masih muda pasti teman ya, masih muda. Berikan kepada dia gambaran dan harapan-harapan apa yang akan dia capai ke depan. Dan jangan lupa teman-teman sekalian, yang paling penting adalah dukungan sosial dari keluarga dan teman. Bahwa banyak orang-orang yang menyayangi Anda, banyak teman-teman yang sayang sama Anda, dan bahkan kalau orang tuanya pun bermasalah, dia pikir orang tuanya tidak baik, ada adik Anda, ada kakek Anda atau saudara Anda yang sangat sayang sama Anda. Jangan disia-siakan rasa sayang mereka, jangan disia-siakan rasa peduli mereka. Dan ingat, perlu juga ditanya kepada pasiennya bahwa masa depannya itu masih sangat panjang. Dan jadikanlah masa depan itu bermanfaat. Ya. Itu yang bisa kita lakukan pada orang-orang menggunakan nafsa karena pelarian atau situasional yang kita bahas di depan ya, karena situasional. Ya, beda kalau nanti sudah masuknya ke dalam fase ketergantungan. Nah, ini sudah obatan, ya, juga perlu rehabilitasi. Ya, kalau untuk situasional aja bisa kita berikan. Jadi pertama, edukasi dia akan manfaatnya nggak ada, tapi masalahnya yang muncul akan banyak dari fisik dan psikis. Ya, bisa muncul kematian, bisa jadi gangguan jiwa, ya.
Lalu yang ketiga adalah cari penyelesaian masalah baru. Bantu dia cari penyelesaian baru. Kalau lu galau ya, lu masalah gitu ya. Coba lu pikirin. Selain ganja ada lagi nggak cara lain? Bicara langsung misalnya, atau dengan hal-hal yang positif misalnya yang bisa dilakukan, ya. Nah ini juga bisa kita lakukan. Jadi yang ketiga cari penyelesaian masalah baru. Lalu dukungan sosial itu penting banget. Bahwa banyak orang-orang yang sayang di sekitar Anda. Sebutkan orang-orang yang sayang. Tanya ke dia siapa yang sayang sama sampean. Selain tadi yang bikin masalah ya, tanya siapa yang sayang. Itu yang akan memotivasi dia. Kalau dia seorang anak, mungkin ada ibunya yang perlu dia temani, ya. Mungkin ada dukung dan temani dia, ya, untuk menyelesaikan masalah. Itu biasanya yang paling efektif bisa kita lakukan di pasien. Dan perlu diingat teman-teman, ini tidak cukup 1-2 kali pertemuan, ya, 1-2 kali edukasi enggak. Biasanya kita akan di reject, saya misalnya. Ketemu pasien narkoba kita akan di reject, dicemooh mungkin iya, alah, gitu kan. Nah, nggak apa-apa. Tapi terus kita bantu terus, gitu ya. Memang agak lama, tapi percaya dengan apa yang kita lakukan tadi pasti bisa pulih. Ya. Karena perang yang paling besar itu yaitu ya perang narkoba atau perang nafsa. Ya. Yang dihancurkan siapa? Generasi muda pastinya. Ya, karena itu adalah fondasi terbesar di negara ini. Kalau fondasinya saja sudah rapuh, maka tiangnya gampang dirobohin, gentengnya gampang dijatuhin. Ya, oke, tetap semangat merawat pasien jiwa, merawat pasien dengan penggunaan nafsa. Ya. Ya, baik, makasih ya, Pak. Itu cukup. Ya. Ada lagi yang lain, boleh. Bapak, saya mau tanya. Pak, mau nanya dong. Oke. Gimana? Silakan, siapa namanya? Sylvie. Oh. Saya. Beda Pak, saya. Oh, Lita. Ya udah duluan deh. Oh iya, gimana? Ya udah. Lita dulu. Lita dulu Yaudah. boleh. Pak, saya mau tanya. Ya, saya Lita, Pak, mau tanya. Berapa lama sih, Pak, zat narkotika atau alkohol itu dapat terdeteksi dalam urin? Kayak misalnya nih, orang yang pernah pakai narkoba dan minum-minuman itu, nah dia tuh setahun kemudian udah nggak pakai narkoba, udah nggak minum-minum. Nah, terus dia tes urin itu masih kedeteksi nggak sih, Pak, zat narkotikanya? Oke, baik. Berapa lama waktu paruh itu namanya? Waktu paruh adalah waktu lamanya zat itu ada di dalam tubuh, ya kan? Waktu lamanya zat ada di dalam tubuh. Nah, teman-teman sekalian, tergantung jenis zatnya. Ada beberapa zat seperti benzodiazepin, ya, atau hipnotik sedatif itu cuma 1 minggu sampai 2 minggu sudah tidak ada lagi di badan. 2 minggu rata-rata itu sudah bersih benzodiazepin, ya. Tapi pada kasus-kasus berat seperti pasien-pasien dengan penggunaan heroin, putau dan lain sebagainya, ini cukup lama dia bertahan di dalam badan, ya, cukup lama dia bertahan di badan, tapi tidak sampai 1 tahun biasanya. Karena kalau sudah dihentikan, dia akan muncul gejala putus zat pertama ya, dia akan muncul gejala putus zat, sakau berat. Wah, gelimbang-gelimbang tadi saya ceritakan di depan ya, gejala putus zat seperti apa, ya, tapi dia tetap tidak menggunakan, dia mau tobat. Udah, saya nggak pakai lagi. 1 bulan dia akan mengalami craving, dia akan mengalami sakau, ya. Nah, setelah itu tubuh akan melompat lagi kepada kondisi normal sebelumnya. Zat-zat itu akan dieliminasi keluar. Ya, jadi untuk pasien-pasien dengan putau dan heroin ini cukup lama bertahan di dalam badan, ya, sekitar 1 bulan lebih bisa, tapi tidak sampai 1 tahun. Ya, kalau 1 tahun lebih itu ya masih ada, berarti dia masih nyolong-nyolong menggunakan. Ya. Nah, pernah teman-teman lihat kalau pasien-pasien lagi sakau terus dia nggak dapat obat, maka dia akan menyayat-nyayat apa? Tangannya ya. Ya, dia akan menyayat-nyayat tangannya, dia akan menghisap darah. Kenapa dilakukan seperti itu? Karena di dalam darahnya itu masih mengandung zat-zat tersebut ya, masih mengandung zat-zat nafsa tadi, heroin dan putau tadi. Dan ini itu akan dia rasakan, dia hisap sendiri dan sugestinya itu akan hilang. Nah, itu kenapa di dalam badan itu dampaknya sangat berpengaruh. Dan yang paling berbahaya adalah dampak di mana si zat-zat ini merusak sistem neurotransmitter, itu yang paling perlu diperhatikan. Kalau zat di dalam tubuh pasti akan dieliminasi kalau dia tidak menggunakan lagi dengan jangka waktu yang berbeda-beda dari tiap zat ya. Tapi kerusakan yang permanen di sistem saraf ini yang tidak bisa kembali lagi, itu masalahnya. Jadi kalau kita bicara heroin, dia akan, kalau teman-teman tahu neurotransmitter ya ada sinaps ya di antara neurotransmitter itu, di mana heroin atau putau itu akan menghambat penyerapan dopamin, serotonin, dan norepinefrin. Dia sengaja dihambat sehingga berlebihan di situ dopamin. Yang muncul adalah euforia. Keseringan dihambat, dia akan rusak alat yang bisa menyerap tadi dopamin dan serotonin, ya. Dan akhirnya walaupun dia tidak menggunakan zat, dopamin dan serotonin itu tidak bisa diserap lagi, ya, ke dalam tempatnya. Gampangnya seperti itu, dan dia akan terus berada di sel sinaps. Dan itu akan membuat respon yang paranoid, ketakutan, halusinasi dan sebagainya yang menetap. Nah, ini bahayanya seperti itu. Oke, Lita, cukup? Iya Pak, terima kasih ya Pak. Jelas ya, Lita. Jadi memang kalau 1 tahun itu jarang, Lita. Biasanya sudah hilang. Nggak ada. Paling lama 1 bulan. Makanya detox itu sekitar 1 bulan. Ya. Oke, ada lagi? Ya, Pak. Sama-sama, Lita. Bapak mau nanya. Boleh. Bapak mau nanya. Saya mau Pak saya dulu. Siapa namanya? Siapa yang duluan? Sylvia. Gunung Pak, Ya, itu gimana, bukan Pi? Sylvie. Gunung. Gimana? Saya mau nanya ya Pak.
Nah, kan di zaman sekarang tuh remaja sudah nggak tabu lagi sama yang namanya anggur merah ya, Pak. Betul. Nah, apakah anggur merah itu tergolong nabza apa bukan? Terus kalau misalkan kita mengkonsumsi secara terus-menerus, apakah bikin kecanduan gitu, Pak? Anggur merah ya. Iya. Anggur merah. Anggur merah termasuk golongan apa ya? Alkohol ya? Alkohol betul ya? Iya, Alkohol. alkohol. Iya, Alkohol, Pak. Pak, wine. Wine, alkohol, kopi miring, McDonald ya. Itu banyak ya. Nah, itu juga bisa menyebabkan kecanduan ya. Bisa menyebabkan kecanduan. Sorry, air saya hilang. Bentar. Oke. Nah, alkohol, anggur merah, dan lain sebagainya itu juga bisa menyebabkan kecanduan. Dan itu rasa-rasanya udah hal-hal yang biasa. Karena ikut-ikutan gaya barat, ya gak? Wah, di luar negeri dikit-dikit minum wine. Pesta, cheers, minum wine, ya kan? Dan mereka kan dingin ya, untuk mengurangi, untuk menghangatkan apa badannya. Dan itu juga dia konsumsi dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Lihat, kalau kita bicara di luar negeri ya, minum wine itu banyak sebotol kecil ya. Sloki namanya ya, botol kecil. Diminumnya Iya, cuma Pak, dikit. tegukan, sudah. Dikit. Coba lihat di Indonesia. Anggur merah, botolnya dicekek, ya. Terus apa? Ditonggak, gluk, 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 gluk. Taruh. Makan kacang, haus, minum lagi. Gitu ya. Nah, jumlah yang terlalu banyak di dalam tubuh ini akan merusak sistem, merusak fisik. Yang pertama, kalau alkohol itu ya, lambungnya bisa terganggu, heparnya bisa terganggu, ya, karena itu dieliminasinya di situ, ginjalnya bisa terganggu, ya. Lalu apalagi secara psikis juga alkohol itu mempengaruhi, ya. Tadi ya, kalau penggunaan alkohol itu akan cenderung aktif. Jantungnya berdebar lebih kencang, aktif ya, dia lebih berani gitu ya. Nah, dampak putus zatnya dia bisa menjadi depresi ya. Nah, ini juga bisa menimbulkan kecanduan, di mana respon tubuh akan berespon dengan menambah terus tingkat jumlah dari penggunaan alkohol ini. Dia akan terus bertambah. Dia juga bisa menimbulkan kecanduan karena jumlahnya sangat banyak sekali dikonsumsi. Dan kenapa anak muda sekarang sangat tidak tabu lagi ya? Karena pergaulannya mereka pikir ini adalah pergaulan sosial. Karena ini dinilai sebagai sesuatu hal yang gaya. Kalau nggak minum nggak gaya, ya. Kalau nggak minum wine nggak mahal, nggak keren, gitu ya. Padahal keren itu Iya, bukan benar. minum, ya kan? Nah itu kan keren-keren. Keren itu bukan minum, ya. Karena minum itu nanti jadi bisa merusak kognitif, merusak pikiran kita, jadi malas kitanya ya, mikir jadi lambat pastinya. Tadi ya gejalanya ya muncul gejala motivasi, ya. Jadi belajarnya susah nyambung, emosinya irritable, gampang marah orangnya, ya, gampang kesinggung. Nah, ini bisa dampaknya seperti itu. Karena selain pengaruh fisik, dia mengaruhi psikis juga. Tadi ya cara kerja neurotransmitter itu rasanya, dan itu perlu edukasi yang terus menerus ya. Kalau teman-teman bisa bikin inovasi ya, inovasi misalnya alat edukasi yang efisien untuk anak muda terkait dengan nafsa. Nah, nggak apa-apa. Jadi misalnya kan teman-teman punya Facebook, punya media sosial, kalian bisa, nggak apa-apa, dibaca, syukur ya. Mungkin dari 1.000 orang yang lihat, saya yakin 1-2 orang akan meresapi itu loh tulisan kamu itu ya. Misalnya ada 1.000, share ke 1.000 orang. Anggaplah yang 998 itu nggak peduli. Tapi percaya ada 2 orang yang peduli. Nggak apa-apa, bukan jumlahnya, tapi apa yang bisa kamu lakukan dan bermanfaat. Ya, oke. Baik, Bapak, terima Bapak, kasih. saya mau tanya dong. Boleh. Jadi kan saya punya teman nih. Hmm. Nah, dia itu kan sering minum nih, Pak. Nah, Oke. dia itu sama kayak anak UNIF juga, kayak saya, kayak kita semua. Jadi setiap kali dia mau ujian nih, dia tuh pasti minum, Pak. Terus Oke, alasannya nih, Terus, alasannya nih, Pak, alasannya apa? dia bilang, gua tuh lebih, ya, dia bilang, gua tuh lebih nyangkep kalau misalnya abis minum. Masa dibilang gitu, Pak? itu lebih gimana, konsen, lebih Pak? fokus kalau minum gitu ya. Oke, bagus ya, memang seperti Kan itu ya. aneh. Kadang-kadang pernah nggak teman-teman juga dengar ada orang yang, gue nggak bisa kerja nih, gue nggak bisa konsentrasi kalau nggak ngerokok nih, gitu kan, pernah ada yang gitu pasti. Sama kayak gitu Nah, mungkin itu, Pak. kasusnya ya. Iya. Ingat teman-teman, cara kerjanya memang itu adalah stimulan. Ya, stimulan itu mengaktifkan beberapa sel saraf. Nah, kita jadi lebih waspada. Ya, lebih waspada. Tapi hati-hati ya. Dalam jumlah yang besar, itu bisa sangat berpengaruh kewaspadaan yang berlebihan. Bisa muncul cemas, ya, paranoid, ya, bisa muncul ketakutan yang berlebihan dan merusak sistem saraf pastinya. Dan masih banyak cara untuk meningkatkan stimulan secara positif. Ya, yang pertama olahraga. Itu sangat efektif sekali memunculkan endorfin. Pertama olahraga, penting banget. Olahraga itu ya bisa memunculkan semangat baru. Banyak hal-hal positif. Jadi bisa dikonvert, bisa dialihkan kepada hal-hal yang bisa memunculkan motivasi baru. Terus apa lagi misalnya? Zikir, nah, itu bisa memunculkan motivasi baru, betulan. Apalagi sedekah, itu bisa memunculkan motivasi baru.
Ya, menolong orang lain itu bisa menunjukkan motivasi baru. Stimulan juga. Kalau teman-teman sedekah, senang nggak perasaannya? Senang pasti. Ada perasaan senang di situ. Itu ganjaran yang langsung diberikan oleh Allah. Itu ada stimulan langsung di situ. Ya. Jadi bisa dipakai cara-cara itu. Misal kamu mau belajar sekolah, saya kalau nggak minum ya nggak semangat lah. Nah, coba sekarang balik pikirannya. Kamu sekolah untuk apa? Ya, sekolah itu sebenarnya bukan pure urusan dunia. Sekolah itu urusan akhirat. Ya, kalau sekolah itu nanti kembalinya kepada urusan akhirat, kita akan percaya bahwa apa yang kita lakukan semuanya mau belajar, ya, mau kuliah online ya, itu ibadah. Kenapa? Karena ilmu itu nanti bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu niatnya begitu. Nanti bisa saya sedekahin nih. Misal teman-teman hari ini belajar asuhan keperawatan pada pasien nafsa. Ya sedikit banyaknya ya ada yang nyangkut sedikit lah. Nah dari yang nyangkut sedikit itu nanti akan saya gunakan kalau ada orang nanya ke saya. Nah itu sedekah juga. Itu motivasi. Itu motivasi. Jadi banyak memang kalau orang-orang yang seperti itu kognitifnya harus kita ada terapi kognitif. Dia terlalu overgeneralisasi nih. Ya, dia terlalu melihat kalau dengan ini semuanya oke gitu ya. Padahal di luar itu masih banyak hal-hal yang bisa dilakukan. Gitu. Ya harus diajak ngobrol itu orangnya tentunya. Ya diajak ngobrol diskusi pelan-pelan. Ya oke cukup. Cukup Iya ya? Pak, makasih Pak. Iya. Jelas suara saya jelas ya? Jelas ya? Jelas, Pak. Oh iya, karena saya Jelas, ini Pak. dulu soalnya kencang banget. Oke, ada lagi yang bertanya? Tuh kamu nanya. Boleh. Tapi ini nggak sesuai judul yang materi hari ini, Pak. Nggak apa-apa, silakan. Karena jiwa itu fleksibel, silakan. Gimana nih? Gimana sih Pak, cara kita bisa ngendaliin diri kalau lagi stres gitu, Pak? Oke. Kalau nangis tuh bisa jadi solusi nggak sih Pak sebenarnya? Oke, stres ya. Boleh nggak Bicara jadi stres, solusi? oke. Nangis ya. Baik, bicara stres, semua orang pasti akan mengalami stres. Termasuk saya juga stres ya, beneran. Semua orang pasti stres. Ibu rumah tangga stres, suami yang bekerja stres, anak sekolahnya juga stres pasti. Yang pertama adalah bagaimana caranya adalah kita terimakan dulu. Terimain aja. Oh iya, sekarang saya lagi stres, saya lagi sedih. Masalah apa ya? Nggak apa-apa, diterimain dulu. Oh, memang diri saya lagi sedih hari ini. Oh, saya lagi marah hari ini kan. Nggak apa-apa, diterimakan dulu. Ini adalah normal buat saya. Iya kan? Normal pastinya. Karena kalau ada trigger, kita akan bereaksi, itu normal. Yang nggak normal itu kalau ada trigger stres, terus kita nggak bereaksi, itu nggak normal. Ya. Normal itu kalau kita bereaksi. Ya kan? Bereaksi terhadap stres. Triggernya itu macam-macam. Bisa nilai sekolah, ya, bisa hubungan keluarga, ya, bisa masalah di pertemanan, itu trigger. Nah, kita akan berespon itu, sedih, marah, ya, jadi moody orangnya, ya, jadi gampang nangis, gitu ya, nggak apa-apa. Kita terima dulu. Kita mundur ke belakang pelan-pelan. Oh ya, sudah, saya lagi stres kan. Nggak apa-apa. Oke. Lalu apa yang kita lakukan? Kita introspeksi diri, ya. Believe. A, tadi kan ada A triggernya. B itu kita believe. Apa yang kita lihat dari masalah itu? Misal masalah apa ya? Misal masalah nilai lah. Misal nilai, misalnya, oh saya di hair nih, yang lain enggak gitu ya. Oh ya sudah, saya akan berpikir lagi. Oh kalau kita ngikutin pikiran saat itu, kalau kita nggak mundur, kita akan reaktif. Kalau kita nggak terimain, kita akan reaktif. Kita akan marah, gitu. Kita akan kecewa. Kita akan menghujat diri kita bisa-bisan pastinya. Bego, bodoh dan lain sebagainya. Saya tidak mampu, saya tidak bisa dan lain sebagainya. Marah. Tapi kalau kita terimain ya sudah. Memang ini adalah bagian dari diri saya. Dan saya lagi stres sekarang dengan itu. Nggak apa-apa. Lalu kita akan latihan cara berpikir. Oh ya sudah baik. Kalau saya nilai saya jelek, berarti mungkin kemarin karena saya sering menunda pekerjaan. Atau mungkin karena saya kemarin harusnya saya kerjakan tugasnya, saya tunggu besoknya. Nggak apa-apa. Oh berarti nanti kedepannya konsekuensinya C-nya itu akan saya lakukan hal-hal apa, list kemampuan-kemampuan apa yang kita lakukan untuk mengatasi trigger itu. Oh berarti saya harus begini besok, saya harus begini besok, dan saya harus begini besok. Ya, nah nanti di situ nanti akan muncul cara manajemen stres dari diri sendiri. Nah, karena manajemen stres itu beda-beda tiap orang. Kalau saya ajarin nggak akan mungkin, karena dari itu muncul dari dalam diri sendiri. Ya, lalu bagaimana selanjutnya? Bagaimana selanjutnya adalah kita kembali lagi pada yang terakhir adalah spiritual. Bahwa semua yang terjadi, ya air hujan menetes, daun jatuh, ya saya bicara di sini di depan Anda sekalian, itu bukan karena keinginan saya, karena memang sudah takdir dari Allah, ya sudah takdir dari Allah, ya sudah ada ketentuan. Nah kita harus percaya itu sudah ada ketentuan sehingga akan meminimalkan kita stres. Jadi oh ya sudah, ya, itu memang begitu. Kalau ada yang nilainya bagus, pasti harus ada yang nilainya jelek. Nggak mungkin satu kampus nilainya bagus semua, udah gitu, ya udah ketentuan. Terus apa langkah saya? Saya harus belajar besoknya. Saya harus tanya sama yang pintar misalnya, ajarin gue dong, nah gitu. Itu langkah-langkah selanjutnya. Jangan sampai stres, jangan dibawa stres, ya. Menerima keadaan dan yakini bahwa semua yang terjadi itu adalah keputusan dari Allah. Itu sih sebetulnya kalau berkenaan stres. Karena dengan itu kita akan bisa menerima diri secara utuh, menerima kekurangan kita, menerima kekurangan orang lain, ya. Gitu. Dan jangan mudah menghakimi diri sendiri, jangan mudah menghakimi orang lain, ya. Misal saya ngajar di depan kelas, kelasnya ada yang ini nih anaknya tidur aja gitu, mahasiswanya tidur aja gitu kan. Oh ya sudah, mungkin dia capek. Ya semalam nungguin orang tuanya lagi sakit, ya kan? Gitu. Jadi belajar seperti itu.
saya yakin teman-teman nanti dengan terus belajar seperti itu bisa mengatasi stres-stres yang memang terus kita temui dalam kehidupan ini. Gitu ya. Oke, cukup? Oke, nanti kita bicara lagi manajemen stres. Ada, kalau untuk latihan-latihannya ada ya, dari mulai tarik nafas dalam, relaksasi otot progresif, ya, mindfulness, dan lain sebagainya, itu banyak teknik-tekniknya. Nanti kita kalau mau belajar, kita belajar. Ya. Iya, Pak. Oke, ada lagi pertanyaannya? Ada lagi? Kalau tidak ada, saya rasa cukup ya teman-teman ya. Halo? Iya, Ya, Pak. Iya, saya rasa cukup ya. Tetap semangat terus teman-teman, tetap belajar ya di rumah, optimalkan waktu di rumah seoptimal mungkin, olahraga jangan lupa ya, makanan sehat, berjemur ya, berpikir positif. Badan yang rileks, pikiran yang rileks ya, jangan tegang-tegang amat ya, kuliah santai ya. Iya, Ya, Pak. jangan tegang-tegang pikiran. Ya, oke, kurangi diet media sosial. Jangan sering-sering lihat Facebook ya, jangan sering-sering Instagram. Boleh sekali-sekali, cuma nanti kalau kita nggak kuat-kuat, kita bisa stres. Ya. Oke, baik. Nanti materi akan saya berikan email yang kemarin ya. Oke, Pak. Begitu ya, yang kemarin ya. Baik. Oke, teman-teman, saya rasa itu saja. Sukses terus, semangat terus. Saya yakin belajar. Apa yang kita lakukan ibadah niatinnya ya, jadi enteng. Nggak berat. Iya, Pak. Kurangin harapan. Bapak. Jangan banyak berharap banyak. Ya, Jangan banyak berharap banyak. jangan berharap. Oke, saya tutup saja ya. Terima kasih. Semangat terus. Iya, terima kasih. Saya tutup. Bila taufiq wal hidayah. Terima kasih, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, sampai jumpa. Ya. Makasih ya. Yuk.